Para saudara, saudara dikasihi Tuhan, saya gembira pada saat ini kita dapat berjumpa untuk memuliakan Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, walaupun lewat media Zoom. Para saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan tentang menjadi murid hati kudus. Atau dalam bahasa tarekat saya, namanya spiritualitas. Spiritualitas itu artinya apa yang mendorong kita, apa yang menyemangati kita. Jadi kalau spiritualitas hati artinya hidup kita itu didorong, disemangati oleh hati yang sudah dididik oleh hati kudus Yesus. Pak saudara, saya akan memulainya dengan kisah ini. Di Filipina, ada seorang yang bernama Gerald Resurrection. Dan Gerald ini, dia menikahi seorang gadis yang sangat cantik, yang namanya Gigi. Dan setelah menikah, lalu Gerald berkata demikian, sekarang aku sudah mendapatkan. Dan sekarang mari kita membuat keluarga yang bahagia. Dan caranya, mari sekarang kita membangun keluarga kita dengan aturan-aturan. Jadi sekarang, saya memberikan 24 aturan yang harus kamu lakukan. Dan aturannya itu begini. Ini aturannya. 1. Sediakan saya makanan setiap hari. Tolong, jangan kasih saya makanan kemarin. Dan tanpa pengulangan resep, setidaknya untuk waktu 2 bulan. Ini aturan pertama. Yang kedua, melahirkan bayi. Memberi makan bayi, menepuk punggung bayi agar sendawa, memandikan bayi, menggendong bayi, memakaikan baju bayi, membesarkan bayi sampai mereka umur 21 tahun. Aturan ketiga, inilah aturan yang paling penting. Saya ingin kamu memijat kaki saya setidaknya 30 menit setiap malam, dan sebagainya. Jadi ada aturan sampai 24 biji. Dan kemudian Gerald mengatakan demikian, kalau kamu tidak bisa melakukan aturan ini, maka pernikahan kita berakhir. Hancur sudah, selesai. Para saudara, apa yang terjadi kalau sebuah keluarga dibangun dengan peraturan seperti ini? Kalau sebuah keluarga didasarkan pada peraturan, maka yang terjadi yang pertama adalah C, controlling. Kenapa? Karena yang namanya peraturan itu ada yang mengontrol, ada yang dikontrol. Jadi dalam kehidupan suami istri, lalu terjadi kontrol. Salah satu mengontrol yang lain. Dan yang namanya manusia, yang namanya dikontrol itu tidak sama. Namanya manusia. Dikontrol, ditanya ini, itu, nggak suka. Maka buah dari controlling adalah U. U itu artinya unforgiving. Menjadi begitu susah untuk memaafkan. Kenapa? Karena controllingnya begitu banyak. Jadi dia menjadi tidak bisa memaafkan. Kan kecil-kecil, tapi terlalu banyak. Lalu menjadi sulit sekali untuk mengampuni. Kemudian kalau kita sudah tidak bisa mengampuni, apa yang terjadi? Lalu yang terjadi berikutnya adalah R, reactions. Kalau kita sudah terlanjur tidak suka pada seseorang, hati kita itu menjadi begitu sensitif. Dan kemudian mudah untuk bertengkar. Para saudara, saya pernah bertanya kepada sebuah keluarga. Saya bertanya begini, dalam seminggu, kamu bertengkar berapa kali? Dan kemudian mereka menjawab begini, Romo, kami seminggu bertengkar 3 kali. Lalu saya bilang begini, bagus. Kalau begitu kamu masih punya 4 hari yang penuh dengan damai dan sukacita. Tapi ternyata muka mereka masih murung, masih begini. Lalu saya tanya, loh kenapa? Yang 4 hari, Romo, kami diam-diam.
Nah, kalau begitu ya mengapa harus menikah? Karena menikah itu kan untuk bahagia, bukan? Nah, jadi kita menjadi reaction, menjadi begitu sensitif kepada pasangannya. Lalu keluargamu menjadi tidak lucu lagi. Kenapa? Karena kalau kita melucu sedikit saja, ditanggapi dengan serius. Itu karena buah dari unforgiving. Kemudian kalau reaction itu dibiarkan, lalu yang terjadi? Yang terjadi adalah S. S itu artinya shaming. Jadi kita suka mempermalukan pasangan kita sendiri dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Shaming. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus, lalu yang terjadi adalah ego drive. Kita itu betul-betul ego yang dikedepankan di dalam keluarga kita. Nah, maka keluarga yang dibangun oleh Gerald Resurrection dan Gigi ini menjadi keluarga yang dibentuk dengan CURSE. Kalau dibaca curse. Menjadi keluarga yang jauh dari kebahagiaan. Para saudara, jangan salah. Saya tidak anti aturan. Aturan itu penting. Seperti sekarang ini, kita lagi masa COVID, peraturan harus ditegakkan. Seperti misalnya progres kesehatan. Pulang dari melayat, kita bukan hanya cuci tangan, tetapi mandi, bajunya dicuci. Aturan penting. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah, walaupun aturan itu penting, Tuhan Yesus sendiri bersabda, saya datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Artinya apa? Aturan itu penting, tetapi kita tidak boleh berfokus pada peraturan. Tetapi kita ini harus memusatkan diri kita pada yang namanya spiritualitas. Spiritualitas artinya apa yang muncul dari hati. Hati kita. Itulah yang namanya spiritualitas. Kenapa kita tidak boleh berfokus pada peraturan? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 19, di sana diceritakan tentang seorang pemuda yang kaya. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Dan kemudian anak muda Yesus mengatakan, ya aturi peraturan, jangan membunuh, jangan berdusta. Dan kemudian anak muda itu mengatakan, sudah saya lakukan sejak dari masa muda. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kurang satu lagi, ikutilah aku. Dan pemuda itu menjadi tidak happy. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia itu fokusnya pada peraturan. Yang lain, misalnya, kalau kita lihat Lukas 18, di sana diceritakan dua orang yang berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoanya begini, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena saya tidak membunuh, saya tidak ini, saya berpuasa, saya buat ini, saya buat itu. Saya tidak seperti pemungut cukai tadi. Nah, kalau kita ini terlalu fokus pada peraturan, yang terjadi adalah kita bukan hanya controlling orang lain, namun kita juga mudah menghina. Kita menjadi mudah untuk merendahkan orang lain. Maka para saudara, bayangkan kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini menegakkan aturan saja. Apa yang terjadi? Surga tidak akan menyenangkan. Karena surga dipenuhi dengan orang-orang yang sukses melaksanakan hukum, tetapi menjadi orang yang mudah untuk controlling dan mudah untuk menghakimi yang lain. Ini menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Nah, maka para saudara, Tuhan Yesus mengatakan, bersabda kepada kita, aturan penting, tetapi hidupmu harus berfokus pada spiritualitas. Para saudara, tentang spiritualitas ini, mari kita belajar dari kehidupan sehari-hari kita. Mari kita mulai dengan apa yang namanya kesuksesan. Apa yang dimaksud dengan sukses itu sebenarnya? Para saudara, seringkali
kita itu berpikir begini, bisnis yang sukses adalah bisnis yang mendatangkan banyak keuntungan. Semakin keuntungannya itu cepat, bisnisnya itu bagus sekali. Kita selalu berpikir bahwa kriteria dari bisnis yang sukses adalah keuntungan yang cepat. Namun mari kita renungkan, ada seorang bijaksana bercerita demikian. Ada seorang petani yang dia itu memiliki angsa. Dan angsa itu dia sayangi sekali. Dia makan, diberi makan dari makanannya sendiri. Setiap malam dia diberi tempat yang hangat. Dan kemudian angsa itu berterima kasih padanya. Dan setiap kali bertelur, dia memberi telur emas. Dan kemudian petani tadi mulai greedy. Dan kemudian dia memotong angsa tadi, dan membuka perutnya, dan dia gembira sekali. Karena bukan hanya mendapatkan 1 emas 1 hari, tapi dia mendapatkan 5 emas sekaligus. Ada 5 telur emas di dalamnya. Namun pada hari yang ke-7, dia tidak lagi mendapatkan telur emas. Para saudara, bisnis yang sukses adalah kalau ada kasih sayang kepada customer. Semakin kita melayani customer, maka di dalam jangka yang panjang, kita akan diberi hadiah. Dan itulah yang namanya profit. Tetapi kita tidak boleh berfokus pada profitnya, tapi berfokus pada pelayanannya. Demikian juga dengan hidup. Aturan penting, tetapi kita ini harus berfokus justru pada spiritualitasnya. Yang kedua, keluarga misalnya. Apa sih keluarga yang sukses? Nah, saya mau bercerita berikut ini. Saya sekarang lagi suka cerita orang Filipina sekarang. Nah, sekarang saya bercerita tentang keluarga yang lain, yang namanya Tony Bayot. Ini nama-nama orang Filipina ini. Tony Bayot itu seorang guru. Dan dia sudah punya rumah, walaupun kecil, tetapi rumahnya bersih, dan dia punya AC. Sudah cukup nyaman untuk ukuran orang Filipina. Namun dia ingin supaya istrinya bahagia. Dan karena dia ingin istrinya bahagia, dia mengatakan begini, istriku, saya ingin supaya kamu bahagia. Maka saya ingin pergi ke Arab menjadi tenaga kerja di Arab Saudi. Dan di sana saya akan bisa mendapatkan banyak uang, dan nanti kamu akan lebih bahagia karena kamu mempunyai banyak hal untuk dimiliki. Lalu istrinya yang namanya Marilu berkata demikian, kalau begitu kamu bilang sama anak-anak. Lalu dia bertanya kepada anak yang pertama. Anak yang pertama itu namanya Jimmy. Jimmy, Papa mau pergi ke Arab. Supaya apa? Supaya nanti ketika Papa uangnya banyak, saya bisa membelikanmu sepatu untuk bermain basket. Sekarang kamu sudah punya, tetapi saya akan memberikan yang lebih mahal supaya kamu bahagia. Lalu dia bertanya kepada anak yang kedua, yang namanya Jaime. Jaime, Papa mau pergi ke Arab Saudi supaya dapat membelikan mainan-mainan untuk kamu. Dan kemudian si Tony ini merasa dirinya berhasil. Istrinya setuju, anaknya setuju, dan kemudian dia ingin pergi ke Arab Saudi supaya mendapatkan uang yang lebih banyak. Tiba-tiba 2 anaknya itu mengetuk pintu. Dan dia itu masuk ke kamar dengan membawa kotak yang berisi adalah mainan-mainan dari Jaime, namun juga sepatu basket milik dari Jimmy. Dan kemudian anak kecil yang namanya Jaime itu bilang begini, Papa, ini mainan-mainan yang Papa belikan. Saya ingin mengembalikan ini kepada Papa. Supaya apa? Supaya Papa tidak perlu pergi ke luar negeri dan mencari mainan yang lain. Supaya Papa uangnya cukup. Lalu anak yang pertama juga bilang begitu. Papa, ini sepatu basket saya. Saya kembalikan kepada Papa. Supaya Papa tidak perlu lagi mencari uang. Nah, para saudara, di sini kita melihat bahwa kriteria kebahagiaan sebuah keluarga itu ternyata berbeda.
untuk papanya, bahagia itu artinya punya hal yang bisa di-show off-kan, bisa ditunjukkan kepada yang lain-lain. Baik itu yang namanya barang yang bagus, atau barang yang wah, tetapi untuk anak-anaknya, ternyata simple. Bagaimana kalau keluarga itu bisa bersama-sama, mereka bisa memberikan quality time, itu adalah kebahagiaan bagi anak. Jadi para saudara, seringkali ketika kita ingin membangun spiritualitas, kita ini perlu untuk memikirkan, apa sih kemenangan sejati dalam kehidupan kita. Para saudara, Injil yang kita baca hari ini berbicara bahwa yang namanya perbuatan-perbuatan kita itu berasal dari hati. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran. Bahkan pikiran jahat pun juga berasal dari hati. Maka para saudara, kalau pikiran kita itu baik, ya perbuatan kita juga baik. Tetapi kalau hati kita itu sudah jahat, ya perbuatan kita juga jahat. Maka kita ini perlu mendidik hati kita supaya hati kita itu menjadi hati yang baik, menjadi hati yang penuh syukur. Kalau kita sudah penuh syukur, maka nanti keluarnya itu juga hal yang baik diberikan kepada sesama. Pak saudara, kalau saya boleh bicara, menurut saya sih, kadang-kadang umat itu salah membuat permohonan. Yaitu apa? Kadang-kadang manusia itu meminta kepada Tuhan apa yang manusia bisa berikan. Tapi anehnya, meminta kepada manusia yang manusia tidak bisa berikan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Coba dalam kehidupan berkeluarga. Ada seorang istri yang bilang begini, "Papa, kamu ini yang sabar, yang baik hati, yang murah hati, yang penuh kasih. Masa minta hal seperti itu pada suamimu? Suamimu itu manusia. Dia tidak punya hal seperti itu. Yang punya kasih, pengampunan, kebaikan hati, itu Tuhan. Jadi kita itu mintalah kepada Tuhan, di mana Tuhan yang punya. Nah, kepada sesama, kita ini seringkali juga doanya aneh. Tuhan, semoga saya itu Engkau berkati, sehingga saya bisa lulus ujian. Para saudara, lulus ujian, itu tidak usah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita otak, hati, pikiran, sudah cukup. Yang kita perlukan adalah, kita itu minta tolong pada manusia, jangan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan otak pada kita. Seperti misalnya ketika saya akan ujian IELTS, bahasa Inggris. Pada siapa saya minta tolong? Saya minta tolong pada Kate Mayer. Karena dia bisa mengajari saya bahasa Inggris, mempersiapkan wawancara, mengajari saya untuk mendengarkan. Dia manusia, dia bisa memberikan. Tetapi kalau saya ingin kesabaran, saya ingin kebaikan hati, itu artinya saya harus duduk di kapel, saya melihat kepada hati kudus Yesus, dan kemudian memohon, Tuhan, ubahlah hatiku, supaya hati itu semakin lama semakin menyerupai hati. Kenapa? Karena kebaikan hati ini Tuhan yang punya. Maka para saudara, kalau Anda berdoa, misalnya di dalam doa kerahiman, sadarilah bahwa Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengasihimu. Tuhan lebih dahulu menyayangimu. Tuhan lebih dahulu menebusmu. Itu yang perlu kita renungkan. Maka kalau kita merenungkan, kita akan merasa bahwa kita ini orang yang beruntung sekali. Sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah merasa bahwa kita ini orang yang beruntung, ditebus, dicintai, dikasih Tuhan, maka sikap pada sesama itu juga menjadi lebih mudah di dalam menerima, di dalam mengampuni, di dalam menyelesaikan konflik, menjadi lebih mudah kalau kita mempunyai landasan, yaitu bahwa kasih Tuhan kita rasakan di dalam hati. Maka saudara, kalau kita ingin mempunyai spiritualitas,
spiritual hati kudus Yesus, yang diperlukan adalah Anda harus memiliki terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, nemo dat, what non habet. Nemo dat, tidak ada orang pun yang bisa memberi kalau dia tidak punya. Maka yang kita perlukan adalah kita mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan itu menyentuh hati kita. Dan kemudian kita bisa merasakan kasih sayang yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan itu, kita ini akan merasa bahwa kita itu orang yang beruntung. Kita ini orang yang dikasihi. Kita ini lovable. Kita ini orang-orang yang betul-betul hidupnya itu dijaga Tuhan. Nah, kalau itu sudah kita rasakan, maka insecurity itu tidak ada lagi. Dan kemudian kita bisa lebih terbuka pada sesama. Itulah para saudara, hal yang sangat kecil tentang spiritual Sunday. Tentu kita bisa mendalami lagi, misalnya bagaimana caranya supaya perasaan dikasih itu semakin kita rasakan. Ini kita bisa memiliki banyak cara, tetapi garis besarnya adalah mari kita memohon sesuatu yang hanya Tuhan bisa beri, yaitu tentang kasih, tentang membawa damai, tentang pengampunan. Dan dengan meminta kepada Tuhan, dan ketika kita sudah memilikinya, maka hidup kita itu menjadi lebih baik. Karena apa? Tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita berasal dari hati. Kalau hati kita itu jernih, bersih, baik, perilaku kita juga akan menjadi baik juga. Itulah menjadi murid hati kudus Yesus. Itulah spiritualitas.